Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi di kelas 11 Teknik Audio Video, yaitu merencanakan rangkaian pembangkit gelombang sinus. Sebelum kita masuk pada materi, Ananda semua harus tahu terlebih dahulu apa itu osilator. Osilator adalah rangkaian pembangkit sinyal atau sinyal generator, yang mana osilator ini dapat menghasilkan keluaran gelombang dengan bentuk gelombang sinus, gelombang kotak, gelombang persegi, dan gelombang segitiga. Secara umum, osilator itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama, kelas sinusoidal atau sine wave osilator, yaitu osilator yang menghasilkan sinyal sinus. Yang kedua, kelas relaksasi atau relaxation osilator. Dengan kata lain, osilator relaksasi ini menghasilkan sinyal non-sinus. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai sinyal sinus atau kelas sinusoidal. Rangkaian pembangkit gelombang sinus adalah, atau disebut juga dengan sine wave osilator, merupakan rangkaian elektronik yang berfungsi untuk membangkitkan sinyal dengan bentuk gelombang sinus pada frekuensi tertentu. Rangkaian pembangkit gelombang sinus ini merupakan pembangkit gelombang sinus dengan range frekuensi audio. Prinsip dari osilator ini adalah adanya noise saat pertama kali power dinyalakan. Noise kemudian dimasukkan kembali ke input penguat dengan melalui filter tertentu. Karena hal ini terjadi berulang-ulang, maka sinyal noise akan menjadi semakin besar dan membentuk periode tertentu sesuai dengan jaringan filter yang dipasang. Periode inilah yang kemudian menjadi nilai frekuensi sebuah osilator. Selanjutnya, osilator pembangkit gelombang sinus ini terbagi atas beberapa macam, yaitu ada osilator LC dan osilator FC, yang mana osilator LC itu terbagi atas 3 jenis, yaitu osilator Hartley, osilator Colpitts, dan osilator Clap. Dan osilator FC terbagi atas 1 jenis, yaitu osilator jembatan bunyi. Yang pertama kita masuk osilator Hartley. Osilator Hartley adalah jenis osilator LC. Osilator Hartley tersusun dari 2 buah inductor yang disusun secara seri dan sebuah kapasitor tunggal. Pada osilator Hartley, mudah dalam mengatur nilai frekuensi, yaitu dengan menempatkan sebuah kapasitor variabel pada komponen kapasitornya. Selain itu, amplitude output osilator juga relatif tetap pada range frekuensi kerja pembuat osilator. Keuntungan dari osilator ini adalah amplitude keluarannya tidak sebanding dengan rentang frekuensi variabel, dan amplitude hampir tidak berubah. Yang kedua, frekuensinya mudah dikontrol menggunakan pemangkas untuk mengganti kapasitor tetap di sirkuit tangki. Selanjutnya, karena pembangkit frekuensi radionya stabil, maka osilator ini sangat cocok untuk aplikasi rentang frekuensi audio. Sementara kelemahan dari osilator ini adalah osilator Hartley menyediakan gelombang sinus yang terdistorsi dan tidak cocok untuk operasi terkait gelombang sinus murni. Alasan utama untuk kekurangan ini adalah banyaknya harmonik yang diinduksi pada output. Yang kedua, pada frekuensi rendah nilai induktansinya menjadi lebih besar. Osilator Hartley ini dapat digunakan sebagai penerima radio karena jangkauan frekuensinya yang luas. Yang kedua, osilator Hartley ini cocok untuk osilasi dalam rentang RF atau frekuensi radio hingga 30 MHz. Selanjutnya, osilator Colpitts. Osilator Colpitts adalah jenis osilator LC yang merupakan kebalikan dari osilator Hartley.
Osilator Colpit disusun dari dua buah kapasitor yang dirakit seri dan dihubungkan secara paralel dengan sebuah induktor tunggal. Osilator Colpit biasa digunakan pada radio frekuensi dan biasanya mempunyai rentang kerja 20 kHz sampai 300 MHz. Osilator Colpit berkinerja lebih stabil dalam operasi frekuensi tinggi dibanding osilator Hartley. Kelebihan osilator ini adalah mudahnya mengatur nilai frekuensi, yaitu dengan menempatkan sebuah induktor variabel pada komponen induktornya, seperti halnya penggunaan kapasitor variabel pada osilator Hartley. Amplitudo output osilator juga relatif tetap pada range frekuensi kerja penguat osilator. Osilator Colpit ini digunakan untuk pembangkit frekuensi tetap. Penggunaan utama osilator ini adalah pada perangkat komunikasi bergerak atau perangkat komunikasi yang dikendalikan frekuensi radio lainnya. Osilator Colpit ini juga dapat digunakan sebagai pemancar frekuensi radio. Terkait modulasi sinyal, modulasi frekuensi menggunakan osilator Colpit. Selanjutnya, osilator Colpit ini digunakan dalam produk kelas militer dan komersial. Selanjutnya, osilator clamp, yaitu jenis osilator LC. Osilator clamp tersusun dari 3 buah kapasitor dan 1 buah induktor. Konfigurasi osilator clamp sama dengan osilator Colpit, namun ada penambahan kapasitor yang disusun secara seri dengan induktor. Osilator clamp adalah versi modifikasi osilator Colpit dengan kemantapan frekuensi lebih baik. Keunggulan dari osilator clamp dibanding dengan osilator Colpit adalah tidak tergantung frekuensi clamp terhadap kapasitansi kapasitornya. Dengan demikian, frekuensinya menjadi lebih stabil. Yang terakhir, osilator jembatan Wien. Tipe ini adalah tipe yang paling simpel dan populer yang banyak digunakan dalam aplikasi audio. Jembatan Wien memiliki sebuah kombinasi seri RC dalam satu lengan dan sebuah kombinasi paralel RC dalam lengan sebelahnya. Osilator jembatan Wien atau biasa disebut juga dengan Wien bridge oscillator biasa digunakan untuk membangkitkan frekuensi tanpa memerlukan sinyal input dengan jangkauan frekuensi dari 5 Hz sampai kira-kira 1 MHz. Osilator ini menggunakan umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik positif di feedback melalui jaringan lead lag ke input non-inverting, sedangkan umpan balik negatif melalui pembagi tegangan ke input inverting. Penerapan rangkaian pembangkit gelombang sinus biasa kita lihat pada aplikasi audio yang digunakan untuk membangkitkan frekuensi tanpa memerlukan sinyal input. Contohnya walkie-talkie. Walkie-talkie merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk menyambungkan percakapan antara dua orang dari jarak jauh dengan memanfaatkan gelombang radio. Perangkat ini dapat digunakan tanpa kabel karena menggunakan pita frekuensi. Penerapan dari rangkaian pembangkit gelombang sinus ini bisa juga kita temui pada sistem pemancar radio, sistem penerima radio, dan sistem penerima TV. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga Anda semua dapat memahami materi kita kali ini. See you next video. Ibu Dahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.